Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afiah, NIM 1812109192. Saya mahasiswi PAI atau Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi atau scanning pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 9 MTS semester ganjil. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menyebutkan kompetensi inti. Nah, yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Baiklah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini saya akan menyebutkannya. Untuk yang kompetensi dasar, 1. Menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, meneladani sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang ketiga, memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Sedangkan indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Kesadaran bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang ketiga, poin pertama, mengklasifikasi sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Poin yang kedua, menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Dan untuk yang keempat, yaitu mempresentasikan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi. Bab pertama pada semester 1 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 ini membahas mengenai Islam Nusantara. Secara garis besar, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Islam masuk ke Indonesia melalui 2 rute. Yang pertama rute utara dan yang kedua rute selatan. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat atau India, yang kedua teori Persia, dan yang terakhir teori Makkah. Bab kedua pada semester 1 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 9 ini membahas mengenai Kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan Islam di Jawa meliputi Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, sedangkan Kerajaan Islam yang ada di Sumatera meliputi Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Islam di Sulawesi. Bab ketiga pada semester 1 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 ini membahas mengenai Wali Songo. Ada 4 pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama yaitu wali yang 9, yang kedua yaitu sana atau yang berarti mulia, yang ketiga yaitu sana dalam bahasa Jawa yang berarti tempat, dan yang terakhir yaitu Wali Songo atau sebuah majelis dakwah di Nusantara yang pertama didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. Dan untuk bab yang terakhir, bab 4, pada semester 1 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 ini membahas mengenai Syekh Abdur Rauf As-Singkili.
Nah, Syekh Abdul Rauf Asingkili ini adalah ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat syariah di Indonesia pada tahun 1604 Hijriah atau 1643 Masehi. Abdul Rauf berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama. Ia mengunjungi pusat-pusat pendidikan dan pengajaran agama di sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Baiklah, untuk yang selanjutnya mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan. Pertama, tujuan. 1. Menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua, menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, ke-11, dan ke-13. Yang ketiga, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Yang keempat, meneladani semangat para tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan biografi Wali Songo dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Menjelaskan peran para tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan biografi Syekh Abdul Rauf Asingkili dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kedelapan, menjelaskan peran para tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu termasuk Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan semangat perjuangan Syekh Abdul Rauf Asingkili dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk metode pembelajarannya, di sini pendekatannya menggunakan saintifik dan metodenya yaitu mind mapping, teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Modelnya yaitu discovery learning. Untuk media pembelajarannya di sini ada banyak. Yang pertama media LCD projector, yang kedua laptop, yang ketiga bahan tayang, yang keempat worksheet atau lembar kerja siswa, yang kelima lembar penilaian, yang keenam laboratorium komputer sekolah atau warnet, dan yang terakhir yaitu perpustakaan sekolah. Untuk poin yang selanjutnya itu pengembangan ide-ide kegiatan pembelajaran. Dan di sini ada banyak hal-hal yang bisa atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa mengembangkan ide-ide kreativitas. Yang pertama yaitu membuat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua yaitu membuat pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga menggunakan audio atau video. Yang keempat pembelajaran di luar kelas atau mengadakan kunjungan-kunjungan ke tempat yang bersejarah. Yang kelima yaitu merangkum pokok pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.